Nah, aturan sin, aturan cos, dan luas segitiga. Yang dipelajari itu apa aja? Ya tentunya aturan sin, aturan cos, serta luas segitiga dan segi n. Mungkin hari ini kita bahas aturan sin aja dulu ya. Kalau sempat ya sampai aturan cos, tapi kayaknya ya kita usahakan lah. Aturan sin dulu. Aturan sinus itu untuk sembarang segitiga ABC. Berlaku kalau ada sisi ABC, kita bisa namakan sisi AB itu C kecil, sisi AC itu B kecil, sisi BC itu A kecil. Nah, ini aturan sinnya nih, yaitu perbandingan antara sisi dan sinus sudut depannya itu sama. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Atau tinggal dibalik aja, trigononya yang atas. Nah, jika di luar segitiga terdapat suatu lingkaran, seperti pada gambar, maka kita bisa menentukan nilai R-nya. Di mana R-nya atau diameternya itu 2R, itu ya perbandingan trigonometri yang A per sin A, atau B per sin B, atau C per sin C. Itu diameternya ya. Atau 2R. 2R kan berarti diameter kan. Nih, silakan di screenshot dulu. Udah, Ahmed? Kinan? Oke. Lupa, ada catatan penting ya. Di mana aturan sinus itu digunakan untuk mencari panjang sisi lain jika diketahui panjang salah satu sisinya dan besar dua sudutnya. Bisa digunakan untuk mencari sudut jika diketahui sisi dan satu sudut yang bersebelahan. Dengan yang diketahuinya itu. Nah, sisi yang diketahui. Nih, catatan penting kalau ada soal yang ditanya panjang, itu berarti diketahui panjang salah satu sama dua sudutnya. Tapi kalau tanya sudut, berarti diketahui dua panjangnya sama satu sudutnya yang bersebelahan dengan sisi yang diketahui. Tuh, ambil di screenshot ya. Kita lanjut. Pembuktiannya, sebenarnya nggak perlu dibuktikan sih. Kalau di kurikulum Merdeka itu tidak ada pembuktiannya. Tapi biar tahu aja, kita lihat segitiga ADC. ADC sama segitiga BDC. Segitiga ADC, sin A itu kan berarti depan per miring ya. Berarti CD per B. Maka nilai CD itu B kali sin A. Untuk segitiga BDC itu berarti kan sin B ini ya berarti ya. CD per A. Maka CD-nya itu A kali sin B. Nah, CD-nya disamain ya, kan sama-sama CD nih. Berarti B sin A sama dengan A sin B. Berarti A per sin A, ini kali silang ya, sama dengan B per sin B. Ini sin B-nya ke sini, sin A-nya ke sini. Itu dapat yang sebagian nih. Dengan cara yang sama, kita dapat hubungan yang sama C-nya. Jadi pakai segitiga AEB sama CEB siku-siku di E, yaitu disamain EB-nya. Maka dapat perbandingan A per sin A sama dengan C per sin E. Tinggal digabung ya. Berarti A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Itu pembuktian rumusnya. Tuh, silakan di screenshot. Udah screenshotnya? Ahmed? Oke, lanjut. Contohnya, diketahui segitiga PQR, di mana QR sama dengan 10, PR sama dengan 4 akar 3, dan sudut P-nya 60. Ditanya cos Q-nya. Nah, ini kan diketahui dua sisi dan satu sudut kan, maka pertanyaannya pasti sudut nih, berhubungan sama sudut, cos Q. Nah, berarti kan kita gambar dulu biar kebayang ya. P
QR-nya itu 10, PR-nya itu 4 akar 3, dan sudut B-nya 60. Maka pertama kita cari sin Q-nya. Nah, cari sin Q ya. Sin Q berarti kan pakai yang ini. 10 per sin 60 sama dengan 4 akar 3 per sin Q. Nah, maka dapat nilai sin Q-nya. Sin 60 kan setengah akar 3. Ini kamu kali silang ya. Berarti kan jadi 10 sin Q sama dengan 6. Maka sin Q-nya itu 6 per 10 atau 3 per 5 ya. Maka dari cos-nya gimana? Maka sin itu kan depan per miring ya. Depannya berarti 6, miringnya 10. Maka sampingnya dengan Pitagoras berarti kan 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat kan. 100 kurang 36, 64. Akar 64, 8. Kalau udah hafal kan juga 68 pasti 10 ya. 10, 6 pasti sama 8 kan. Maka dapat cos Q-nya. Cos itu kan samping per miring. Sampingnya 8, miringnya 10. Maka 8 per 10 atau 4 per 5. Bisa dipahamin Ahmed? Bisa. Kinan? Bisa. Oh, silakan di screenshot. Kita lanjut. Contoh yang kedua. Diketahui segitiga ABC dengan AC-nya 10 per 3 akar 6. Dan BC-nya sama dengan 10. Sudut A-nya 60 derajat. Tanya sudut C ya kan. Diketahui dua sisi. Ya kan, dua sisi dan satu sudut. Pasti pertanyaannya berkaitan dengan sudut. Kita gambar dulu biar nggak bingung. Dimana AC-nya 10 per 3 akar 6. Sudut A-nya 60. BC-nya 10. Sudut C berarti yang ini kan. Berarti pertama kita cari sudut B-nya, Man. Karena diketahuinya kan seberangnya kan si AC. Maka kita pakai sin B. Dari sin B-nya dulu. Berarti kan 10 per sin 60 sama dengan 10 per 3 akar 6 per sin B. Nah, berarti kan kita bisa kali silang ya. 10 sin B sama dengan dikali sini kan jadi 5 akar 2 ya. Setengah kali 10 kan 5. Terus akar 6 kali akar 3 itu kan akar 18 ya. Itu kan 3 akar 2, coret 3-nya. Maka jadi 5 akar 2. Maka sin B-nya itu 5 akar 2 per 10 atau setengah akar 2. Nah, sin berapa yang setengah akar 2? Itu kan harus hafal ya. Yaitu sin 45. Maka B-nya 45. Maka dari situ kita dapat C-nya nih kan A-nya 60. B-nya 45. Satu segitiga itu kan 180 kan. Berarti sudut C itu 180 dikurangi si A sama si B-nya. Berarti 180 dikurangi 60 dan 45. Maka dapat 75. Tuh. Bisa dipahamin? Kinan? Ahmed? Bisa. Nah, Bramantyo, Noval bisa ngikutin? Bisa, Pak. Nah, Bramantyo ini mungkin masih jauh nih, belum sampai sini. Iya. Apalagi si Noval. Hari sih. Biar bisa duluan ya. So, silakan di screenshot. Oke, kita lanjut. Contoh yang ketiga. Perbandingan sudut suatu segitiga adalah 3 banding 4 banding 5. Perbandingan dua sisi terpendeknya adalah berapa? Kita tahu perbandingan sudutnya 3, 4, 5, maka besar sudutnya pasti 3x, 4x, dan 5x nih. Kita misalin dulu nih. Nah, jumlah sudut dalam segitiga itu kan 180. Maka kita dapat sudut-sudutnya nih. Maka 3x tambah 4x tambah 5x itu 180. Berarti kan dapat 12x-nya kan 180 tuh. Maka x-nya 15. Berarti sudut-sudutnya apa aja tuh? Berarti kan 3 kali 15, 45. 4 kali 15, 60.
5 kali 15, 75. Berarti dua sisi terpendek itu berada di depan sudut yang paling pendek juga. Sudutnya lebih kecil. Berarti di depannya 45 sama 60. Tuh, maka perbandingannya gimana? Kita gunakan aturan sinus ya. Berarti tinggal dibandingin aja sin 45 per sin 60. Sin 45 itu setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3. Maka hasilnya akar 2 banding akar 3. Biar nggak bingung, saya gambarin dulu ya segitiganya ya. Nah, saya gambarin segitiganya. Nah, tadi kan ketemunya ini 45, 60, sama 75 ya. Misalkan ini 60, 45, ini 75 nih. Ya kan? Berarti kan yang paling pendek, berarti kan yang depannya 45 dong. Nah, yang sini sama yang, misalkan nih A, sama yang depannya 60 dong. Nah, yang paling panjang pasti yang depannya 75. Maka perbandingannya kan berarti A per sin 45 sama dengan B per sin 60 ya. Berarti kan A per B-nya, berarti kan kali silang aja nih. A per B sama dengan sin 45 per sin 60. Makanya dapat ini nih. Tuh. Kita dapat akar 2 banding akar 3. Bisa dipahamin, Ahmed, Kinan? Bisa. Ya, Kak. Oke, Bramantio, Noval, jelas? Jelas, Kak. Oh, di screenshot dulu.